Sahabat yang sahabat Haramain Petualang yang hormati dan kami minta maaf ya sahabat. Jadi barusan tidak kuat ya HP-nya ya sahabat. Kita lanjut ya part kedua ya. Jadi sahabat, amanah amanah jangan sampai kita sampai ke amanah dan penyesalan ya sahabat. Jadi jangan sampai kita mengingkari amanah. Dan yang kedua, yang selanjutnya yaitu jangan sampai kita menyesal di kemudian. Berakit-rakit dahulu, berenang ke tepian, senang-senang dahulu, susah kemudian. Jangan sampai seperti itu. Kalau bisa susah dulu, senang kemudian. Jangan sampai kebalik ya sahabat. Oke, maka ya sahabat, sapi yang keluar dari lubang kecil mau masuk lagi tidak bisa, artinya sebuah penyesalan ketika kita melakukan kesalahan, maka kesalahan tersebut tidak bisa diambil kembali, tidak bisa, ludah yang sudah jatuh ke tanah tidak bisa dijilat kembali. Itu artinya ya sahabat. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami takdimi, selanjutnya sampailah sebelum baginda Nabi memasuki langit yang pertama, surga, maka baginda Nabi dipersilakan untuk melihat neraka dulu ya sahabat. Akhirnya baginda Nabi, rombongan tersebut, malaikat Jibril mengucap salam kepada malaikat Malik. Assalamualaikum, kata malaikat Jibril. Waalaikumsalam, kata malaikat Malik. Man antah? Man huwa ya Jibril? Siapa dia malaikat Jibril? Kok mau ke sini? Itu Muhammad. Apakah sudah diutus? Sudah diutus ya malaikat Malik. Mohon izin malaikat Malik, kami rombongan mau melihat isi neraka, kata malaikat Jibril. Itu siapa namanya Jibril? Itu Muhammad. Sudah diutus Jibril. Silahkan tadkhul, silahkan masuk ya malaikat Jibril. Lah ini sahabat. Lah ini penjaga neraka ini namanya malaikat Malik sahabat. Dan malaikat Malik ini tidak pernah senyum sedikit pun, apalagi tertawa sahabat. Jadi dalam sejarah yang diberikan oleh Ibnu Katsir, malaikat Malik tidak pernah tersenyum sedikit pun, kecuali beliau itu tersenyum ketika baginda Nabi melihat isi neraka. Itu sahabat. Dan malaikat Malik ini sahabat, wajahnya seram sekali, kulitnya kehitam-hitaman bagaikan kulit yang keluar dari arang. Itu kata dalam kitab Ashraful Mi'raj dijelaskan bahwa ciri-ciri malaikat Malik, tubuhnya hitam pekat dan giginya itu taringnya malaikat Malik, taring yang atas itu tembus ke bumi yang ketujuh, dan taring yang bawah tembus ke langit yang ketujuh. Itu malaikat. Dan malaikat Malik ini tidak pernah tersenyum, apalagi tertawa, tersenyum sedikit pun kepada siapapun, kecuali hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Pantas, wajar ya sahabat, karena yang dijaga itu adalah panas, api neraka, sehingga beliau itu panas, enggak apalagi senyum, apalagi tertawa, senyum aja malas, sehingga kena panas terus, keras terus ya sahabat. Jadi ketika Nabi masuk keliling surga, keliling neraka, di neraka itu sahabat-sahabat, baginda Nabi tidak betah. Tapi kena oleh malaikat Jibril diajak ke neraka, nonton neraka, maka dibetah-betahin lah itu sahabat. Apa sih isi neraka tersebut? Macam-macam sahabat. Ada baginda Nabi melihat ada seseorang yang dihancurkan kepalanya, kembali lagi dihancurkan kepalanya, kembali lagi. Akhirnya baginda Nabi bertanya oleh Jibril, kenapa orang itu dihancurkan kepalanya, kembali lagi dihancurkan, kembali lagi? Kata malaikat Jibril, Muhammad itu adalah di antara umatmu yang meninggalkan sholat. Jadi sholat ya sahabat, sholat ya. Barang siapa yang meninggalkan sholat akan dihancurkan kepalanya, kembali dihancurkan kembali lagi. Kemudian Nabi melihat seseorang yang perutnya sampai menyentuh tanah. Di dalam perutnya itu berisi kalajungking, ular dan hewan-hewan yang beracun. Kata baginda Nabi Jibril, itu kenapa perutnya sampai menyentuh ke tanah, besar sekali? Kalau dibelah kembali lagi, itu Muhammad
gambaran di antara umatmu yang memakan barang riba, sahabat. Ada yang dipotong tangannya, dipotong kakinya, ada yang ditusuk kemaluannya sampai tembus ke mulutnya. Itu adalah gambaran bagi orang-orang yang melakukan dosa besar atau zina, naudzubillah min dzalik. Ada yang dipotong lidahnya, ada yang digunting, lidahnya, ada yang tusuk matanya, ada yang tusuk telinga, naudzubillah tsumma. Sungguh baginda Nabi tidak tega ya sahabat melihat siksa neraka ini. Dan di paling bawah ada sesosok laki-laki yang disiksa tidak berhenti-henti kecuali hari Senin dihentikan siksaannya. Siapa? Yaitu yang bernama Abu Jahal. Itu ya sahabat. Jadi Abu Jahal ini disiksa terus menerus selamanya di dalam neraka jahanam, di paling bawah disiksa Abu Jahal, kecuali hari Senin Abu Jahal berhenti disiksa. Karena di masa hidupnya Abu Jahal, ketika baginda Nabi lahir dulu, Abu Jahal ini sempat bahagia karena melihat kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Jahal ini kalau hari Senin dihentikan siksaannya, sahabat. Sahabat Haramain yang kami hormati dan kami taatimi, selanjutnya baginda Nabi setelah neraka langsung beliau berangkat ke surga, melihat surga. Nah, ini melihat surga, di taman surga ini indah sekali ya sahabat. Di taman surga ini banyak kenikmatan yang luar biasa. Sehingga tumbuh-tumbuhan di sana, buah-buahan di sana sampai menyentuh tanah, ya, saking pendeknya ya sahabat. Sehingga dibayangkan dalam bayangan kita kalau makanan di dunia ini tidak ada apa-apanya ketimbang makanan di surga, saking nikmatnya ya sahabat. Siapa sih yang menjaga surga? Yang menjaga surga yaitu seorang malaikat yang tampan sekali. Beliau bernama Malaikat Ridwan. Beliau senyum terus, itu sahabat. Akhirnya baginda Nabi berangkatlah ke langit yang pertama. Akhirnya beliau bertemulah dengan Nabi Adam alaihissalam. Ketika baginda Nabi bertemu dengan Nabi Adam, baginda Nabi ucapkan salam sama beliau. Nabi Adam menjawab, "Waalaikumsalam, wahai cucuku yang soleh." Akhirnya Nabi Adam ini menangis sahabat. Ketika baginda Nabi menghampirinya, Nabi Adam ini kalau menoleh ke kanan menangis, kalau menoleh ke kiri kalau menoleh ke kanan bahagia, kalau menoleh ke kiri menangis ya sahabat. Akhirnya baginda Nabi bertanya, ya Abul Basar, bapaknya manusia, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau bahagia kalau menoleh ke kanan? Dan kenapa engkau menangis kalau menoleh ke kiri? Kata Nabi Adam, iya cucuku, aku bahagia kalau menoleh ke kanan ketika saya melihat anak cucuku ada di surga, aku bahagia. Dan ketika melihat anak cucuku ada di neraka, aku menangis, kata Nabi Adam. Lanjut ya sahabat, percepat ya sahabat. Selanjutnya baginda Nabi naik lagi ke langit yang kedua. Baginda Nabi bertemu dengan Nabiullah Isa Al-Masih ibnu Maryam dan bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam. Akhirnya baginda Nabi didoakan oleh beliau berdua. Setelah didoakan, berangkatlah baginda Nabi ke langit yang ketiga. Akhirnya baginda Nabi bertemu dengan Nabiullah Idris alaihissalam. Setelah mendoakan baginda Nabi Idris, akhirnya berangkat lagi baginda Nabi naik ke langit yang keempat. Di langit yang keempat baginda Nabi bertemu dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ketika kemudian Nabi cabis ke Nabi Yusuf ini sangat tampan sekali ya sahabat. Seandainya semangka itu dibelah menjadi dua, ada semangka dibelah menjadi dua, maka separuhnya ini Nabi Muhammad, ketamanan Nabi Muhammad, maka yang separuh ini dibelah lagi menjadi dua. Yang satunya buat Nabi Yusuf, yang satunya seluruh umat manusia di muka bumi ini. Jadi baginda semangka dibelah, separuhnya ini ketampanannya buat Nabi Muhammad sendirian, dan yang separuhnya dibelah lagi menjadi dua. Satunya buat Nabi Yusuf alaihissalam, satunya ini buat seluruh umat manusia. Sehingga kita ini macam-macam rupa kita ya sahabat. Ada yang gempor, ada yang tampan,
ada yang remeng-remeng, ada yang putih, ada yang kuning, ada yang coklat. Itu karena apa? Dari belahan yang dua ini, semangka dibelah dua, satunya buat Nabi Muhammad dan yang satunya dibelah lagi. Satunya ini dibuat buat Nabi Yusuf dan satunya ini sahabat. Ini buat kita semua. Nah, sehingga kita macam-macam rupa kita ya sahabat. Nah, jadi ketika baginda Nabi melihat Nabi Yusuf ini tampan sekali sahabat, senyum bagus ya, sabar ya sahabat. Setelah Nabi Muhammad didoakan oleh Nabi Yusuf, akhirnya berangkat lagi Nabi Yusuf ke langit yang kelima. Nabi Yusuf di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun ini berkah ya sahabat, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Harun ini sangat bahagia dengan Nabi Musa alaihissalam. Selanjutnya setelah mendoakan Nabi Muhammad, Nabi naik lagi baginda Nabi ke langit yang keenam. Baginda Nabi bertemu dengan Nabiullah Musa alaihissalam yang dikelilingi oleh umatnya yang sangat banyak sekali. Umatnya banyak sekali sahabat. Sehingga baginda Nabi itu sedih di kala itu. Sungguh terharu kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabiullah Musa, engkau banyak sekali umatnya begitu. Ketika baginda Nabi sedih, karena Nabi Musa punya umat, akhirnya malaikat Jibril, Muhammad, jangan sedih, lihat lebih di atasnya lagi katanya. Kata Nabi Jibril, siapa lebih banyak ada umat, lebih banyak lagi sahabat. Akhirnya Nabi Muhammad bertanya ke Jibril, itu siapa sih kok lebih banyak lagi umat ketimbang umatnya Nabi Musa? Maka Jibril menjawab, itu Muhammad adalah umatmu yang lebih banyak lagi. Akhirnya Nabi Musa mendoakan Nabi Muhammad. Selanjutnya Nabi Muhammad naik ke langit yang ketujuh. Akhirnya Nabi Muhammad bertemu dengan Abul Anbiya, kakek baginda Nabi, kakeknya para nabi, bapaknya para nabi. Ya, beliau bernama Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Apa pesan Nabiullah Ibrahim? Muhammad, sampaikan kepada umatmu, ketika engkau turun nanti, banyak-banyaklah membaca tanaman-tanaman surga. Ini ada dua pendapat ya sahabat. Pendapat yang pertama yaitu tanaman surga itu adalah la haulah wala quwwata illa billahil azim, dan amalan yang kedua yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haulah wala quwwata illa billahil azim. Itu tanaman-tanaman amalan tanaman surga. Kata Nabi Allah Ibrahim kepada Nabi Muhammad, wahai cucuku, sampaikan kepada umatmu, surga ini benar-benar ada. Bahkan kenikmatan surga itu benar-benar sungguh-sungguh sangat nikmat sekali, dan kenikmatan dunia tidak ada apa-apanya ketimbang kenikmatan surga. Di surga tumbuh-tumbuhan sangat subur, tanah-tanahnya sangat indah, minumannya sangat manis, sehingga kenikmatan dunia tidak ada apa-apanya ketimbang kenikmatan surga. Sampaikan wahai cucuku kepada umatmu, banyak-banyaklah membaca amalan tanaman surga itu yang berbunyi la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim ya sahabat. Akhirnya setelah di langit yang ketujuh, akhirnya baginda Nabi berjalan lagi. Baginda Nabi melihat diantar oleh malaikat Jibril ke Baitul Ma'mur ya sahabat, ke Baitul Ma'mur. Di Baitul Ma'mur itu tempat amal-amal seluruh manusia, amal ibadah seluruh manusia ditumpuk di Baitul Ma'mur ini. Catatan manusia, amal-amal kebaikan ditumpuk di Baitul Ma'mur di sana. Maka Baitul Ma'mur ini sebuah tempat, kalau melemparkan batu dari Baitul Ma'mur ke Ka'bah, maka akan jatuh pas di atasnya Ka'bah. Saking lurusnya dengan Masjidil Haram. Ya, lurus dengan Ka'bah Baitul Ma'mur ini. Lurus. Jadi kalau menoleh ke atas dari Ka'bah itu tembus ke Baitul Ma'mur ya sahabat. Jadi Baitul Ma'mur itu tempat amal-amal seluruh manusia di muka bumi ini. Di buku catatan amal-amal ini tumpuk di Baitul Ma'mur sahabat. Ya sahabat. Sahabat Haramain yang kami hormati dan kami taklimi ya sahabat. Dan selanjutnya baginda Nabi diantarkan oleh malaikat Jibril ke kayu Sidratul Muntaha ya sahabat. Akhirnya di Sidratul Muntaha ini baginda Nabi melihat tumbuh-tumbuhan yang sangat besar sekali.
sehingga daunnya itu satu helai daun bisa menutupi langit dan bumi, sahabat. Saking besarnya kayu Sidratul Muntaha. Jadi ada baginda Nabi melihat di langit yang ketujuh itu, melihat sebuah tempat, yaitu tempat namanya Sidratul Muntaha. Di sana baginda Nabi melihat tumbuhan yang sangat besar sekali, sehingga satu daun, helai daun saja besarnya bisa menutupi langit dan bumi. Di bawah pohon itu, yaitu ada sesosok malaikat yang menjaga, yang bernama malaikat Israel atau malaikat maut. Di tengah-tengah akar, di tengah-tengah akar pohon Sidratul Muntaha itu, sahabat, ada sungai yang bernama Sungai Rajab. Makanya sekarang ini bulan Rajab ya sahabat, banyak-banyak baca shalawat kepada Nabi agar kita mendapatkan Sungai Rajab. Sungai Rajab ini, sahabat, airnya lebih putih ketimbang susu, rasanya lebih manis ketimbang madu, dan baunya lebih harum ketimbang bau kasturi. Akhirnya sehingga baginda Nabi bertanya kepada Jibril, ini air apa Jibril? Ini sungai apa Jibril? Muhammad, ini adalah Sungai Rajab. Ini buat siapa Jibril? Kok harum sekali? Kok manis sekali? Kok putih sekali? Kata malaikat Jibril, ini buat umatmu Muhammad yang berpuasa 1 kali di bulan Rajab, dan umatmu yang membaca sholawat di bulan Rajab kepadamu. Jadi bulan Sungai Rajab ini buat umat Nabi Muhammad yang membaca sholawat kepada baginda Nabi di bulan Rajab dan puasa 1 kali di bulan Rajab, sahabat, akan mendapatkan meminum Sungai Rajab. Barang siapa yang meminum 1 teguk saja Sungai Rajab, maka dia tidak akan haus selamanya. Air Sungai Rajab lebih harum ketimbang bau kasturi baunya, warnanya lebih putih ketimbang susu, dan rasanya lebih manis ketimbang madu. Semoga kita semua mendapatkan air Sungai Rajab ya sahabat. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami takdimi, maka di Sidratul Muntaha di Baitul Ma'mur ini, sahabat, malaikat Jibril memperlihatkan wujud aslinya kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga malaikat Jibril ini mempunyai sayap 40 sayap ya sahabat. Inilah Muhammad, rupaku yang asli, wujudku yang asli Muhammad. Ini sayapku ini Muhammad akan kami hamparkan, yaitu kepada utlubul ilmah, kepada tolabul ilmi, kepada umat-umatmu yang senang, yang gemar mencari ilmu. Dan sayapku ini akan kami hamparkan kepada umatmu yang berjuang membela fisabilillah, yang membela agamanya. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami takdimi, selanjutnya malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, silakan kamu ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala di Mustawa, dan kami dengan malaikat Mikail tidak bisa mengantarkan engkau ke Mustawa, karena kalau kami mengantarkan engkau ke Mustawa, tubuh kami akan hancur. Akhirnya berangkatlah baginda Nabi ke Mustawa, ke tempat persemayaman Allah Subhanahu wa taala, di kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau naik ke Mustawa, itu ada sunyi, sahabat. Ada tempat luas sekali, sunyi, tidak ada apa-apa sama sekali. Akhirnya muncullah sebuah asap. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ada hadis Bukhari Muslim ya sahabat, hadis sahih. Maka Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan bahwa ketika baginda Nabi naik ke Mustawa, akhirnya ada suara, ada asap, suara, ada cahaya, bukan asap, ada cahaya ya sahabat. Cahaya langsung dengan suaranya, Muhammad, Muhammad, akulah Tuhanmu, kata Allah. Muhammad, Muhammad, akulah Tuhanmu. Akhirnya baginda Nabi bersimpuh membaca dengan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Hanya baginda Nabi menjawab, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Itu sahabat. Muhammad, mulai sekarang, kata Allah,
Aku perintahkan kepada engkau dan kepada kamu dan umatmu agar melaksanakan sholat. Labbaik ya Allah. Berapa ya Allah? Laksanakanlah sholat sebanyak 50 waktu. 50 waktu sahabat, bukan 50 rakaat, tapi 50 waktu. Sekarang ini tinggal 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jadi 50 waktu. Labbaik ya Allah. Akhirnya baginda Nabi menyanggupinya. Akhirnya baginda Nabi turun. Ketika turun, di bawah sudah ditunggu oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, ditanyakan oleh Nabi Musa, Muhammad, kamu diperintahkan sholat berapa? Kata Nabi Musa kepada Nabi Muhammad, oleh Allah. Allah menyuruh kami, Musa, untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 waktu. Kata Nabi Musa, wah Muhammad, umatku ini besar-besar Muhammad. Umatmu ini kecil-kecil. Sedangkan aku dengan umatku itu hanya sholat 2 rakaat. Bukan 2 waktu sahabat, tapi 2 rakaat. Sedangkan umatmu 50 waktu itu, enggak bakal mampu. Mintalah kortingan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik Nabi Musa, akhirnya baginda Nabi minta kortingan kepada Allah. Ya Allah, kami minta kortingan. Kalau 50 waktu kami tidak mampu sholat. Itu karena umat kami kecil-kecil. Akhirnya oleh Allah, baik Muhammad, saya korting 5 waktu. Di korting akhirnya Nabi Muhammad minta kortingan sampai 9 kali minta kortingan tuh, naik turun minta kortingan, di korting 5 waktu, di korting sampai sekarang akhirnya tinggal 5 waktu. Akhirnya sama Nabi Musa, berapa Muhammad? Sudah 9 kali Nabi Musa minta kortingan kepada Allah. Minta kortingan lagi kata Nabi Musa. Saya itu sholat hanya 2 rakaat Muhammad. Itu akhirnya Nabi Muhammad, maaf Nabi Musa, saya malu kepada Allah karena sudah 9 kali naik turun minta kortingan kepada Allah. Zaman kami minta doanya saja, semoga kami kuat untuk melakukan sholat ini 5 waktu. Akhirnya kata Allah kepada Nabi Muhammad, mulai sekarang laksanakan sholat itu, dan kamu telah menyetujui perintahku, telah menstempel, telah menyetujui apa yang aku perintahkan kepadamu, laksanakanlah sholat itu, dan aku paling senang kepada hamba-hambaku yang melaksanakan sholat. Sholat ya sahabat, sholat, jangan tinggalkan sholat. Nah ini yang perlu digarisbawahi ya. Mungkin di masa muda kita meninggalkan sholat, maka ketika umur kita masih dikasih kesempatan oleh Allah, maka yang dulu sholat yang ditinggalkan, maka qadai sekarang sahabat, ganti istilahnya. Karena sholat ini nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat ini merupakan hutang. Barang siapa yang meninggalkan sholat 1 kali saja, maka itu akan mempunyai hutang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kelak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Silakan bayar hutang-hutangmu. Kamu ini mempunyai hutang sholat kepadaku. Jadi apa dibayar dengan apa sahabat nanti kelak di akhirat? Dibayar dengan amal ibadah, amal perbuatan, amal baik, amal sedekah semuanya. Kalau tidak ada, maka bayarlah hutang-hutangmu, hutang sholatmu dengan api neraka. Sehingga kami pesan kepada sahabat-sahabat semuanya yang dulu tidak sholat, maka ganti sholat sekarang ini, ganti sahabat sholatnya. Misalnya sholat duhur, kalau bisa, kalau ingat berapa kali kita meninggalkan sholat, kodok sahabat, kodok. Apakah kita meninggalkan sholat itu tidak dosa? Tetap dosa sahabat. Cuma kita itu tidak punya hutang kepada Allah. Misalnya asar kita lalai, isya kita lalai, tidak sholat karena mungkin ada kerepotan gini-gini, sehingga kita tidak sholat asar, tidak sholat isya, maka ganti cepat. Apakah kita tidak dosa meninggalkan sholat itu? Tetap dosa sahabat. Cuman kita tidak punya hutang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bayar ya sahabat sholat sekarang. Qodoi berapa kali kita meninggalkan sholat, maka bayar sekarang mumpung Allah masih memberikan kesempatan umur kepada kita semua. Semoga kita semua oleh Allah diberi kesempatan, diberi kemampuan, diberi kekuatan untuk melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya baginda Nabi turun setelah Mi'raj, turun, artinya di tengah-tengah perjalanan mau pulang ke bumi,
Di tengah-tengah perjalanan ada suara lagi, Muhammad, laksanakan solat itu. Engkau dan umatmu telah menyetujui apa yang telah aku perintahkan kepadamu dan umatmu. Laksanakan solat itu Muhammad. Aku paling senang kepada hamba-hambaku yang melaksanakan solat. Sehingga Allah itu sampai berapa kali itu sahabat memperingatkan, memberi himbauan, memberi pengetahuan, memberi himbauan, memberi informasi kepada Nabi Muhammad di mustawa dan di tengah perjalanan, sehingga Allah itu selalu memberikan informasi. Muhammad, laksanakan solat itu. Laksanakan solat itu Muhammad. Aku paling senang kepada hamba-hambaku yang melaksanakan solat. Solat ya sahabat. Sahabat Haramain yang kami hormati dan kami takzimi, sehingga beliau sampai pulang dari mustawa ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ya sahabat. Akhirnya beliau itu sholat 2 rakaat di sana. Dan sebelum pulang itu di Baitul Maqmur itu baginda Nabi ditawari minuman sahabat. Sebelum pulang itu ditawari minuman, ada tiga minuman sahabat. Termasuk diantaranya itu khomer, termasuk susu, dan apa satunya wallahu a'lam bishawab, tapi baginda Nabi milih susu sahabat. Sehingga kata malaikat Jibril, labbaik thayyib Muhammad thayyib. Apa arti susu? Susu ini adalah keberkahan, sebuah keberkahan sahabat. Sehingga baginda Nabi pulang dari mustawa, pulang ke Baitul Aqsa. Akhirnya baginda Nabi itu ditunggu oleh roh-roh, dihadirkan roh-roh para nabi. Akhirnya baginda Nabi menjadi imam sholat subuh di sana, di Masjidil Aqsa. Sahabat, sekarang ini di Gaza itu sahabat, Masjidil Aqsa di Palestina. Baginda Nabi menjadi imam subuh. Nabi-nabi, roh-roh para nabi, ribuan para nabi di sana menjadi makmum dan makmumnya Nabi Muhammad SAW sholat subuh. Sehingga setelah sholat subuh baginda Nabi pulanglah ke Masjidil Haram kembali. Sahabat, hanya ini banyak perdebatan ya sahabat, sehingga seketika baginda Nabi menyampaikan kepada umatnya sampai di Mekah bahwa aku melaksanakan Isra Mi'raj. Orang Arab tidak ada yang percaya sahabat. Hanya yang percaya itu hanya orang dalam. Pertama itu adalah istri beliau Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Yang kedua putra beliau yang bernama Mbak Sayyidatina Fatimah Az-Zahrah radhiyallahu anha, dan Mbak Sayyid Ali karramallahu wajhah. Dan yang ketiga yaitu sahabat beliau yang bernama Sayyidina Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini sahabat. Namun alhamdulillah, apa yang dilihat baginda Nabi ketika Isra, rombongan-rombongan itu, ketika baginda Nabi Isra melihat rombongan golongan ada di tengah-tengah pasir, padang pasir, kemah di sana mau pindah ke kota Mekah, maka rombongan tersebut yang menguatkan bahwa benar apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena dan juga Nabi Muhammad tidak pernah bohong satu kali saja. Ketika mulai dari lahir sampai wafatnya, baginda Nabi tidak pernah bohong satu kali saja. Sehingga ketika baginda Nabi menyampaikan Isra Mi'raj, perjalanan dari bumi ke langit itu dari sini saja, dari Indonesia ke kota Mekah berapa hari ya sahabat. Tapi ini dari bumi ke surga, dari surga ke mustawa, itu sahabat hanya ditempuh 1 malam saja. Sehingga orang Arab banyak yang tidak percaya. Maka yang menguatkan apa yang disampaikan Nabi, orang-orang yang mau pindah ke Mekah ini, orang-orang golongan ini yang kemah di padang pasir, itulah yang menguatkan info Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW kepada masyarakat Arab di kala itu. Sahabat-sahabat Haramain, hanya ini dapat kami sampaikan. Semoga kita semua mendapat ibrah, mendapat tauladan, mendapat ilmu, pengetahuan, masukan, dan juga kita bisa mengambil pegangan dari perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini. Dan ini benar-benar nyata sahabat, benar-benar nyata. Bahkan baginda Nabi melihat dari makrifat baginda Nabi sendiri bahwa baginda Nabi diperlihatkan neraka, siksaan neraka, dan baginda Nabi diperlihatkan kenikmatan surga.
Dan itu semua nyata sahabat dengan makrifat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang bertakwa dan semoga menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diakui kelak di dunia dan di akhirat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Hanya ini ya sahabat-sahabat Haramain yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kesalahan kekurangan tolong diperbaiki ya sahabat, karena ini diloncat-loncat ya sahabat. Kalau tidak loncat-loncat ini di udara, waktunya tidak ada ya sahabat. Tolong ini diperbaiki dan semoga ini menjadi ibrah tauladan bagi kita semua. Hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Haramain Petualang.